Ya, Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita meneruskan Bible study kita dari buku Grace Revolution. Ya, revolusi atau perubahan yang cepat dari kasih karunia. Sampai bab yang ketujuh, apakah Injil kasih karunia atau Injil sejati ini akan tegak berdiri? Ya, itu kan pertanyaannya, kata orang. Ya gimana katanya ngomong kasih karunia. Banyak orang bilang katanya hyper grace, sesat gitu. Apa bisa berdiri? Bisa tegak? Ya itu yang dijawab sebenarnya di dalam bab ketujuh. Bagian yang pertama kita udah dengar ya, bahwa orang Israel dibayangkan orang Israel waktu mau masuk Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan, mereka berhadapan dengan tembok. Nah, tembok-tembok inilah yang digambarkan ada di dalam diri manusia sebenarnya. Orang-orang Kristen juga. Tembok-tembok agamawi, tembok-tembok ajaran-ajaran tradisional yang turun-temurun, yang sebenarnya intinya menghalangi anak Tuhan masuk Kanaan, tempat perhentian Tuhan, God's rest, tempat perhentian Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu, warisan. Nah itu ya, warisan. Ada yang sudah mati buat kita, itu Yesus, tapi ada temboknya. Nah, hanya darah, kita udah dengar ya, saudara dengar, bisa review di bab 7 bagian yang pertama. Hanya darah melalui tiupan sangkakala, itu gambaran darah yang merobohkan tembok menghalang Yeriko. Artinya hanya finish work. Pekerjaan selesai Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita yakin? Apakah kita teguh? Apa kita benar-benar paham, memahami bahwa semua pekerjaan berat, pekerjaan yang mustahil, yaitu melakukan hukum Taurat, menggenapi semuanya oleh manusia berdosa yang bangkrut ini, bisa berhasil? Jawabannya tidak, hanya Yesus. Nah, kita harus benar-benar paham. Ya, kita memahami dan sehingga menerimanya tuh nggak bergumul lagi ya, menerimanya tuh dengan yakin, karena ini urusan hidup dan mati. Makanya di Alkitab ada kan, pilihlah kehidupan, jangan kematian. Kita udah sering dengar. Di bawah hukum Taurat yang ada hanya kematian, daging, kematian. Ya, karena daging itu ya gagal. Hukumannya hukuman mati. Penghukuman kematian. Jadi kalau kita menerima hidup, ya satu-satunya jalan ya menerima kasih karunia, Injil kasih karunia. Injil damai sejahtera. Tuhan Yesus itu disebutnya, kalau ditanya Tuhan Yesus datang tujuannya apa sih buat kita? Tuhan Yesus jawab, aku datang supaya kamu beroleh hidup dan meraihnya dengan segala kelimpahan. Ya, jadi kirilah kehidupan. Kita menerima berkat, kita menerima Kanaan. Ya, kita hidup bukan lagi hidup melalui daging, tapi oleh roh. Nah, daging menghasilkan pekerjaan daging. Sesederhana itu aja. Roh menghasilkan buah roh. Nah, cuman paradoks ya. Paradoksnya tuh sebenarnya paradoksnya simpel juga, nggak sesuai aja dengan sistem dunia. Agama tuh sama dengan sistem dunia. Jadi putuskan kita, saudara, dalam hidup saudara, putuskan. Pilih kehidupan, nasihatnya. Pilih Gunung Sion, bukan Gunung Sinai. Sebenarnya jelas di Alkitab, cuman kan perlu disingkatkan. Jangan salah pilih. Makanya harus clear, harus terang benderang. Kalau yang menyampaikan menurut saya juga harus jangan bias-bias gitu, jangan abu-abu, harus radikal, harus clear. Dia perkatakan kasih karunia, kasih Allah yang
bukan usaha kita, bukan upaya kita, bukan perform kita, tapi pekerjaan sempurna Yesus. Dan cuma-cuma. Nggak ada tuh, mau bayar harga. Sudah dibayar. Sesuai bagian kita hanya menerima. Ya, mulai dari Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi di dalam Injil, ya, Roma 1 ayat 16 bicara tentang Injil. Adalah kekuatan Allah, power Tuhan. Di dalamnya nyata. Ya, Jumat lalu juga kita dengar kan, Paulus itu kenapa dia bilang nggak malu? Karena ada orang yang pasti mempermalukan dia, makanya dia bilang saya nggak malu. Atau bahasa Indonesianya, saya memiliki keyakinan yang kokoh. Ada power Tuhan, power kuasa Tuhan untuk terobosan kekal. Jadi kalau dunia, tekad manusia, usaha manusia pasti terbatas karena sumber dayanya terbatas. Apalagi disebutnya manusia berdosa yang bangkrut. Dikasih yang kudus, ya nggak mungkin sanggup. Balik ayat 17 ya. Jadi jelas ya, hidup dibilang, makanya nyata kebenaran Allah. Kalau udah dibilang kebenaran Allah, berarti bukan kebenaran saudara dan saya manusia, sebagai manusia ya, tapi kebenaran Kristus. Kalau udah bicara kebenaran Kristus, berarti kebenaran hadiah. Sama-sama katakan kebenaran hadiah. Gift of righteousness. Kebenaran hadiah, karena itu kita terima dengan iman. Makanya dibilang yang bertolak dari iman. Jadi kalau hadiah, ya hanya bisa diterima. Kalau saudara mau bayar, jadi bayar saudara masalahnya. Ya nggak apa-apa dong. Ya kan kalau Tuhan ini saya mau bayar. Nah, kalau mau bayar ada hukum yang lain, namanya hukum Taurat. Harus bayar ya bayar semua. Salah satu, salah semua. Itu sebenarnya kritikalnya gitu. Tingkat kesulitannya cuma itu aja. Jadi iblis itu berusaha bagaimana orang Kristen yang sudah menerima cuma-cuma, dibuatlah periode bayar gitu. Iya Pak Melki, kalau menerima Yesus cuma-cuma, namanya justification katanya. Tapi setelah kita jadi orang Kristen, kita harus menguduskan diri. Sanctification dia bilang. Nanti sudah itu ada terus bertingkat. Ya dia istilahnya mungkin progresif gitu ya. Nanti harus glorification. Pertanyaannya cuma satu. Kalau di dalam tahap kedua dan tahap ketiga ini melalui upaya kita, oh bukan, kan ada Roh Kudus. Iya, tapi upaya manusia lah pada prinsipnya. Kalau gagal gimana? Ya kalau gagal dibalikin lagi masuk neraka gitu. Jadi keselamatan itu kekal nggak? Enggak. Tadi bilang kekal, tadi bilang enggak, tadi bilang kekal, tadi bilang enggak. Jadi bolak-balik saudara. Makanya firman tersebut jelas. Dia bilang bertolak dari iman. Dari startnya juga dari iman, bukan saudara. Kristus mati ketika kita masih berdosa. Bahkan kita lahir aja belum. Itu tolakannya. Oke, kita menerima Yesus pada suatu waktu dalam kehidupan kita. Itu sama sekali nggak ada perbuatan manusia selain terima dan memimpin kepada iman, bukan kepada perbuatan. Tapi kan selalu kontroversi. Iman tanpa perbuatan mati, Pak Melki. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi seolah-olah dari iman kepada perbuatan. Kitab Yakobus kan bilang gitu. Ya, Yakobus menjelaskan pasti menghasilkan buah, nanti kita lihat. Tapi kalau Yakobus jelaskan, ya pelacur Rahab ya dari iman kepada iman, walaupun 40 tahun, 45 tahun nunggunya. Abraham dari iman kepada iman. Makanya dicontohinnya itu. Seperti ada tertulis sampai ditegaskannya, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ketika saudara dibenarkan karena kebenaran hadiah, saudara sudah terima kebenaran hadiah, hidup oleh iman, tetap hidup dari iman. Besok Pak, hidup oleh iman. Besoknya lagi, minggu depan, bulan depan, tahun depan, hidup oleh iman. Itulah dari iman kepada iman, dari kasih karunia demi kasih karunia.
Imannya harus bertambah besar. Ya itulah makanya kita dengar, dilipat gandakan kasih karunia-Nya, dilipat gandakan shalomnya, melalui apa? Melalui pengenalan. Lama-lama kita makin kenal, makin berakar. Ya, oke, progresif, bertumbuh. Seperti Tuhan Yesus juga bertumbuh, besarnya, hikmatnya. Ketika dia sebagai manusia, jadi nggak masalah. Tapi dari iman kepada iman, sama-sama katakan hidup dari iman, ya, atau oleh iman kepada iman, ya, memimpin kepada iman, bukan kepada perbuatan. Kalau nggak jatuh lagi pasti. Ya kapan perbuatan manusia? Masih ada nih manusia lama, tapi kita udah nggak anggap, kita hidup sebagai manusia baru. Gimana Pak? Makanya oleh iman. Ya makanya disebut keselamatan juga by grace through faith. Ya, Efesus 2 ayat 8 tuh. Sebab karena kasih karunia by grace kamu diselamatkan oleh iman through faith. Ya kan benar Pak, itu startnya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Percuma kalau startnya dari iman, terus berikutnya dengan perbuatan, berarti memegahkan diri lagi dong kalau berhasil. Nggak begitu ceritanya ya. Jadi jelas dari iman kepada iman. Sama-sama katakan dari iman kepada iman. Jadi di buku ini juga dijelaskan, bukan terus dari iman terus berjuang, berbuat untuk mempertahankan keselamatan. Jadi seolah udah dikasih, nah sekarang pertahankan ya. Kalau kepertahanannya keselamatan itu tanggung jawab kamu, ya hilang sukacitanya. Ya gimana dong Pak? Ya ketika kita diselamatkan, kita menerima. Kita sebagai domba, yang pegang domba, gembala. Kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah. Masa kita yang terbalik-terbalik gitu. Ya jadi katakan dari iman kepada iman sepanjang jalan sampai dengan berjumpa muka dengan muka dengan Yesus. Itulah perjalanan orang percaya. Nah makanya kalau sekali lagi ya, kalau human works, kalau pekerjaan manusia dikatakan yang muncul adalah apa? Kesombongan. Nah kita baca aja suatu kesaksian ya. Dari Sally nih, dari Sally New Jersey. Saya bacakan agak panjang. Secara ajaib Tuhan memberikan tawaran pekerjaan yang sangat berlimpah di luar negeri, yaitu di Amerika, kepada suami saya. Jadi suami saya dan saya pindah dari Hong Kong ke Amerika. Walaupun saya berhenti mendengarkan pesan-pesan legalis. Oh sorry saudara, saya kelewat ya. Saya biasa mendengarkan pengajaran tentang perpaduan antara penghukuman dan anugerah. Nah ini ya, mulanya itu ya. Semakin saya tinggal di dalam pengajaran itu, semakin saya merasa dihukum. Sampai suatu titik di mana saya merasa sangat takut. Sehingga saya berdoa kepada Tuhan untuk melepaskan saya dari cengkeraman penghukuman. Nah, jadi lanjut ya. Walaupun saya berhenti, ini si Sally bilang, dari Hong Kong. Mendengarkan pesan-pesan legalistik itu, saya tetap mengalami depresi yang parah. Untuk waktu yang lama. Bayangin orang Kristen nggak masuk God's rest, tempat perhentian Tuhan, itu memiliki potensi disebut depresi. Depresi itu tingkat lanjut daripada stres, khawatir, stres, depresi gitu, berkepanjangan. Suara penghukuman tidak berhenti. Kapan saja saya berpikir tentang itu, air mata akan mengalir di wajah saya selama berjam-jam tuh depresinya. Tekanan itu melebihi yang dapat saya tanggung. Tertekan. Saya tidak dapat menemukan penghiburan dalam membaca Alkitab karena saya akan diingatkan cara Alkitab yang diajarkan kepada saya. Tadi di atas dikatakan diajarkan legalistik ya. Selalu menghukum, mencari kesalahan dan tuduhan. Saya berdoa kepada Tuhan untuk jalan keluar. Suatu hari ketika saya sedang menjelajah internet untuk melakukan beberapa penelitian untuk tugas musik saya melihat kata dibenarkan. Bagian ayat yang saya baca tidak berkaitan dengan iman, tetapi kata itu mendorong sesuatu di dalam diri saya dan segera saya tidak berhenti menangis. Saya mulai berdebat sedikit dengan Tuhan. Aku tidak percaya Engkau. Jangan katakan bahwa aku dibenarkan.
itu bukan seperti yang dikatakan gerejaku sebelumnya. Mereka berkata aku harus taat sampai sempurna agar dibenarkan. Saya terus menangis sehingga saya lelah. Dan kemudian di dalam keheningan berikut saya mendengar kata dibenarkan diucapkan kepada saya dengan lembut namun sangat tegas di dalam roh saya. Jadi awalannya di. Saya tidak berdebat lagi, tetapi hanya menerimanya. Meskipun saya masih tidak mengerti apa yang tampaknya Tuhan katakan kepada saya. Saya mulai meminta Tuhan menyingkapkan kepada saya apa yang sedang berlangsung. Dan tidak lama setelah kejadian itu saya bertemu secara tidak sengaja dengan khotbah Pastor Joseph Prince di YouTube. Pada saat itu saya tidak mengenal dia dan saya tidak tahu bagaimana saya bisa melihat khotbahnya. Ketika saya hendak berhenti, saya mendengar Pastor Prince berbicara tentang pembenaran. Nah, ini kebenaran dia ya. Ya ampun, Tuhan sedang menyingkapkan jawaban kepada doa saya. Jadi saya terus mendengarkan khotbah itu. Dalam khotbahnya Pastor Prince menjelaskan bagaimana domba dipakai sebagai korban dalam Israel kuno untuk membenarkan mereka yang melanggar hukum Taurat. Saya menangis, saya mendengarnya. Akhirnya saya mengerti tanpa ragu bahwa saya dibenarkan oleh darah domba Kristus. Meskipun saya belum sempurna dalam tindakan saya. Hidup saya berubah secara drastis setelah kejadian itu. Saya mulai menonton semua khotbah-khotbah Pastor Prince di media, apa saja yang ada, karena roh di dalam saya terus meyakinkan bahwa semua yang dikhotbahkan adalah kebenaran. Sekarang Alkitab menjadi sangat jelas dan dekat kepada saya. Tiap kali saya membacanya, saya mendapat pewahyuan demi pewahyuan bahwa anugerah atau kasih karunia Tuhan dan kasih-Nya. Penggenapan yang terjadi dari membaca dan terus mendengarkan firman-Nya sangat memuaskan. Tahun-tahun di bawah penghukuman sudah membuat saya cepat tua. Tetapi sekarang saya melihat jauh lebih muda dan bersemangat. Saya sudah belajar rest di dalam Yesus. Dan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang saya rasakan di seluruh tubuh saya hilang tanpa saya sadari. Khotbah Pastor Prince tentang Yesus dan kasih-Nya sudah membuat saya berfokus pada Tuhan sendiri. Saya menjadi sangat sibuk. Saya terpikat oleh keindahannya, di mana saya lupa tentang rasa sakit. Dan rasa sakit itu pergi dengan sendirinya sampai rasa sakitnya hilang. Sejak saya mulai mendengar kebenarannya daripada kebenaran saya juga selalu berada di tempat yang benar pada saat yang tepat untuk mengalami mujizat. Sangat banyak yang terjadi pada saya yang sulit diceritakan semua, tetapi jangkauannya dari masalah besar seperti membeli dan menjual rumah kami dan mencari pekerjaan baru, sehingga pada masalah kecil, masalah sepele seperti mengurus penampungan sementara untuk kucing kami selama perpindahan kami, itu tidak lagi menjadi masalah. Apakah kami dapat melakukan segala sesuatu dengan benar? Karena segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk keuntungan kami. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, ya maksudnya. Kami selalu mendapat harga yang terbaik, rumah terbaik, penawaran pekerjaan terbaik dari segala sesuatu yang melampaui imajinasi kami. Semua yang tidak layak kami terima. Sungguh menakjubkan menjalani hidup di bawah kelimpahan kasih karunia-Nya dan kebenaran hadiah. Saya ingin berterima kasih kepada Pastor Prince dan menguraikan keindahan Kristus dan kesempurnaan karya-Nya. Itu adalah pengetahuan tentang Yesus sendiri yang mengangkat saya keluar dari depresi dan putus asa dalam menuju lintasan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Ini adalah yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya. Terima kasih Sally. Oke. Luar biasa. Ya, kita diberkati. Amin. Ya, luar biasa sekali. Jadi kasih karunia itu justru power. Ya, kuasa untuk terobosan kekal. Ya, jadi sangat penting. Kalau saudara mau tegak berdiri, sangat penting mendengar Injil yang sejati. Hari Minggu kita dengar ya, Gospel of Truth. Ya, pesannya apa? Jadi saudara bisa lihat pesannya apa? Pesannya adalah pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu yang saya sebut sering singkat katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Atau kita memiliki kebenaran hadiah. Saya menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Saudara, itu powerful sekali untuk seluruh aspek kehidupan kita.
Makanya kita akan menerima tadi semua supply. Bahkan apa yang penting buat kita, penting buat Tuhan. Semua provisi itu, penyediaan surga menjadi milik kita. Karena posisi, ya pemeliharaan, seperti domba yang dipelihara oleh gembala yang baik. Perlindungan, dikenakan selengkap senjata Allah gitu ya, armor of God. Bagaimana kita nggak aman dari semua penyakit, dari semua serangan musuh, dari semua khawatir, stres, gelisah, nggak bisa tidur, tekanan-tekanan masalah lainnya. Jadi satu-satunya kekuatan atau power unto salvation, sekali lagi ya, satu-satunya power kuasa Tuhan untuk keselamatan saudara, termasuk stres, khawatir, gelisah, ketakutan, rasa bersalah, siklus kekalahan, satu-satunya saudara adalah Injil Kristus, kabar baik. Karena itu Tuhan sudah selesaikan. Amin. Ya, jadi hanya Injil Kristus yang memerdekakan dan membebaskan kita, bukan yang lain. Jadi Alkitab nggak katakan gini, kamu dibebaskan karena obat dokter gitu, atau psikolog, atau banyak uang, atau Mbah Google dari internet. Bukan. Disebutnya hanya oleh kekuatan Tuhan unto salvation. Pakai ayat 1 Roma 1 ayat 16 saja, kita akan jelas sebenarnya. Karena salvation itu soteria, keutuhan gitu, segala aspek, segala area, segala dimensi, sama seperti shalom jadinya. Nah, sesimpel itu kan. Jadi simple, powerful. Simple, penuh kuasa. Nah, jadi iblis itu pikirnya ya berusaha menarik orang-orang yang tulus. Dia orang-orang yang tulus, orang-orang Kristen yang tulus, untuk menyenangkan Tuhan ditarik. Karena di setulus-tulusnya manusia tuh ada kesombongannya, saudara. Ya, ditarik untuk terpisah dari Injil yang sederhana atau lepas. Dengan apa? Dengan usaha, upaya, perform diri. Beda, saudara. Nanti saudara akan ngerti ya, kalau usaha, upaya, perform diri untuk berusaha menyenangkan Tuhan. Wah, supaya layak gitu. Kelihatannya rohani, saudara. Tapi itu lepas dari keindahan Injil Kristus. Ya, jadi semangat plus kesombongan tuh menepis kebenaran Allah sebenarnya. Coba ya, Roma 10 ayat yang ke-1 sampai 3 nih. Makanya ada orang-orang yang tulus sebenarnya. Dibilang nih, seperti Rasul Paulus melihat orang-orang sebangsanya Israel, mereka sebenarnya kan tulus juga. Mau berusaha beribadah, orang Farisi ahli Taurat, puasa, melakukan hal-hal rohani. Ya, tapi jelas dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Berarti mereka nggak selamat walaupun upaya sendiri. Sebab dia bilang ayat 2, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Dia lihat sendiri, ya dia alamin sendiri waktu masih bernama Saulus kan, bahwa mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allah. Jadi kalau bicara ketulusan, giat seperti Rasul Paulus sebelum jadi Paulus, menjadi Saulus, dia tahu bilang, dia sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Makanya saudara, putuskan malam hari ini, saya juga ulang-ulang ya. Saudara mendengar ini Injil Kristus atau Injil yang lain ini? Pastikan. Tapi saya akan jelaskan sesuai firman Tuhan. Soalnya kalau tanpa pengertian yang benar, ketulusan tanpa pengertian yang benar, ayat 3 bilang, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Sebenarnya intinya itu, kenapa Pak? Saya kan udah tulus nih, tulus. Banyak orang bahkan tahu bahwa mereka tuh tidak mungkin mencapai kesempurnaan. Atau, ya kan kalau kudus nggak boleh ada cacat 1/1000 mikron pun gitu. Misalnya kalau saya bilang ini kudus
asli nih ya, pokoknya murni. Nggak boleh ada cacat sepersejuta mikron pun kalau menurut saya. Itu artinya kudus, nggak boleh ada cacat sedikit pun. Oh, yang penting usahanya Pak Melki. Jadi kalau mati, misalnya meninggal dari berusaha, ya baru masuk surga. Ya melanggar kebenaran hukum Taurat juga dong. Makanya Tuhan Yesus itu waktu sebelum salib, dia memberitakan hukum Taurat pada standarnya, pada kebenaran, standar yang sempurnanya, luar dalam. Dengan tidak tidak mengenal kebenaran Allah, artinya apa? Tidak mengenal kebenaran hadiah. Sesimpel itu. Karena kebenaran Allah itu adalah kebenaran gift of righteousness. Kebenaran iman, kita udah dengar tadi. Oleh karena mereka berusaha, tuh kan? Jelas kan kata-katanya, untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi ada kebenaran Allah, kebenaran hadiah di satu sisi, ada kebenaran manusia mereka sendiri. Namanya juga usaha. Tapi itu bertentangan dengan kebenaran Allah. Jadi jangan main-main urusan ini. Sekali lagi ya, urusan hidup dan mati. Pilihlah kehidupan. Makanya dibilang ini, maka kesimpulannya mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Makanya iblis itu mikir bagaimana orang Kristen itu nggak takluk pada kebenaran Allah. Sampai hari ini kita masih mendengar berita-berita nama-nama Kristen, orang-orang Kristen di berita nasional, saudara ya, yang melakukan hal-hal yang kejahatannya kita sampai geleng-geleng gitu. Kemarin di Surabaya, sekarang ada yang di Bandung, namanya Samuel ya. Nggak usah saya ceritain deh ya. Tuh baca sendiri berita-berita kayak gitu. Ya makanya ditanya kenapa ya malah menghasilkan perbuatan daging. Ya kita jelasin lagi sampai sejelas-jelasnya nih. Ayat 18 dari Galatia 5 bilang begini. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Nah jelas ya, dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, apa hidup di bawah hukum Taurat? Ayat 9, perbuatan daging telah nyata. Jadi kalau hidup di bawah hukum Taurat, kan namanya juga daging. Maksudnya daging tuh, oh ini Pak, nih daging nih, hawa nafsu, percabulan. Ini pekerjaan daging atau work of flesh tuh, perbuatan daging. Kita baca aja dengan cepat. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu yang sedang kita lihat. Itu yang sedang dipertontonkan di berita nasional, saudara. Mulai namanya Sambo, mulai namanya yang dibunuh siapa? Joshua, Eliezer, nama-nama Kristen semua. Rafael Alun, si ini, si itu, si itu. Berita nasional. Makanya saya sebut aja deh. Itu semua yang muncul di dalam pekerjaan daging. Perbuatan daging. Kenapa Pak? Ya karena nanti kita baca aja deh. Nanti daripada saya jawab cepetan ya. Oke, ayat 21. Kedengkian terhadap semua itu kuperingatkan kamu lebih dahulu bahwa ya barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ya tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Ya dia tidak menerima roh kebenaran. Jadi udah pasti gitu. Kalau orang yang di luar, tapi yang di dalam kok melakukan juga, bingung kan? Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 56 dibilang, sengat maut adalah dosa. Ya jadi orang melakukan dosa kena sengat maut gitu kan. Tapi firman Tuhan bilang gini, tapi kuasa dosa, power dosa ialah hukum Taurat. Jadi saudara dan saya nggak perlu digentarkan sedikit pun. Misalnya orang bilang gini, cheap grace, license to sin, izin berbuat dosa tuh, kasih karunia
berita bahwa Tuhan mengampuni dosa, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya, keselamatan kekal. Orang bikin dosa, Melki. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan nggak bilang ini, kuasa dosa ialah kasih karunia. Nggak ada. Baca aja sendiri. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Ya nggak bisa ya makan buahnya. Orang kuasa dosa ialah hukum Taurat. Firman sendiri yang bilang. Rasul Paulus sendiri ngalamin. Dia cerita, dia alamin. Dia bilang, ini orang benar-benar tulus nih sebenarnya. Mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, bahkan gitu. Roma 7 ayat 5, dia bilang, sebab waktu kita hidup di bawah daging. Nah tuh, disebutnya hidup di bawah daging. Tadi kita udah baca ya. Daging itu perbuatannya, hasilnya percabulan, perzinahan, hawa nafsu yang tadi kita baca di dalam Galatia. Ya makanya dibilang, ketika kita masih hidup di bawah daging, artinya apa? Tidak hidup di bawah roh. Berartinya apa? Artinya belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Kalau kita terima Yesus, kita dimeterai oleh Roh Kudus. Kita ciptaan baru. Ya, tapi masih bisa kan melakukan perbuatan daging. Makanya dia bilang, sebenarnya apa yang membuat dia perbuatan daging? Hawa nafsu, las ya, yang dirangsang oleh hukum Taurat. Kok bisa ya orang Kristen? Saya juga bertanya ya, kok bisa ya orang Kristen? Kan orang Kristen udah dimeterai Roh Kudus. Udah terima. Nah, makanya ada ayatnya soalnya. Ketika orang mengharapkan dari hukum Taurat, Kristus itu tidak berefek. Galatia 5 ayat 4. Christ is become no effect. Kamu lepas dari Kristus, bahkan bahasa Indonesia lebih serem. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu jatuh dari ketinggian kasih karunia. Masa Pak ada ayat yang kayak begitu? Ya buka aja. Kita nggak usah buka. Ini buka yang ini aja. Kita udah sering dengar. Roma 4 ayat 13-14. Iman sia-sia, janji jadi batal. Ya bukankah itu menjawab? Kenapa orang Kristen jadi hidup tidak mulia, hidup rendah? Bahkan sampai berpikir saya, kenapa ini orang namanya Samuel? Bawa-bawa pisau, bawa-bawa senjata, mau bunuh dokter gigi. Kan nggak usah kesini lagi nih, balik aja tadi. Kan jawabannya gimana? Kecuali apa yang dialami Rasul Paulus. Dia bilang dirangsang oleh hukum Taurat. Nggak dibilang tuh ya dirangsang oleh kasih karunia, enggak loh. Karena kasih karunia adalah hidup oleh roh. Baca sendiri aja tuh. Yang dirangsang oleh hukum Taurat, di stir up oleh hukum Taurat, yang bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tadi kan sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Inilah yang terjadi ya. Jadi kalau ini jadi saya gampang aja rumusnya, matematikanya. Hukum Taurat atau daging ditambah hukum Taurat sama dengan dosa. Nah, saya orang teknik kan. Daging ditambah hukum Taurat, dosa. Iblis tahu matematikanya ini. Makanya bagaimana manusia sekalipun Kristen kan masih ada dagingnya. Maksudnya masih ada tubuh ini kan, daging kan. Tambahin aja hukum Taurat, pasti munculnya dosa. Kenapa? Ya ada ayatnya. Ya inilah tragedi yang terjadi di Gunung Sinai. Ya kita belajar berulang-ulang nih, nggak apa-apa diulang lagi. Makanya ada kitab ulangan kan di Alkitab. Orang Israel itu dikeluarkan karena kasih karunia, saudara. 10 tulah, 9 tulah itu gambaran penghukuman, hukum Taurat. Tapi mereka benar-benar keluar karena tulah ke-10 kan. Tapi orang Israel punya darah, punya finish work, gambaran salib. Keluar, saudara. Di Gunung Sinai minta apa? Nah, kita baca aja. Keluaran 19 ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Ini ayat kelihatannya keren, saudara.
Kalau daging bilang keren gitu. Tapi di mata Tuhan ini kurang ajar. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ko aser deber Adonai na aseh. Bahasa apa tuh Pak? Ya bahasa Ibrani. Segala yang kau perintahkan, kami pasti dapat lakukan, dia bilang. Jangan perhitungkan. Nah, nadanya tuh begitu, saudara. Jangan perhitungkan kebaikanmu saja. Kasih karuniamu kepada kami. Perhitungkan juga kebaikan kami. Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Kalau saudara teliti di Keluaran 19, orang Israel itu dari Mesir sampai Keluaran 19 ini, bahkan di Keluaran 19 Tuhan bilang, kamu tuh saya gendong dengan saya Praja Wali. Kamu tuh anak yang saya kasih, dekat sama saya. Setelah nada ayat ini, berikutnya jangan deket-deket. Tiba-tiba kayak hubungan putus gitu. Kalau kamu berdekat, kamu mati. Musa naik Gunung Sinai tiba-tiba. Saudara, ini buktinya apa Pak Melki? Saudara cari aja. Kita tes ya. Semua kalau yang mau teliti, ya telitilah. Dari keluar dari Mesir sampai Sinai ini, ada nggak yang dihukum Tuhan mati? Oh ada Pak, sok cari. Oh nanti kalau ketemu, kasih tahu saya. Saya yang bertobat. Nggak akan ketemu, saudara. Mereka bersungut-sungut. Mau nyebrang Laut Teberau. Tuhan buka Laut Teberau. Mereka bersungut-sungut. Minta apa? Mana? Minta air di Mara. Dikasih air. Dari pahit jadi manis. Minta burung, minta daging. Dikasih daging. Minta makan, dikasih makan. Setiap hari. Mana turun. 3 juta orang lebih. Keluaran 24 ayat 3 sama biar ada 2 saksi sah. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Nah, udah dikasih peraturan gini. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak. Segala firman yang diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Sombongan nggak? Saudara, nanggung, jago nih. Saya bilang ini. Harus dilakukan. Banyak kan yang saya tahu orang Kristen zaman sekarang. Kamu tahu 10 perintah Allah? Tahu, hafal. Ada yang hafal, ada yang enggak. Saya harus akui. Kalau 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya ada nggak? Tahu nggak? Wah, baru tahu tuh. Ada gitu. Ya googling aja, zaman sekarang enak zaman googling gitu kan. Ya. Hukum peraturan di bawah di Alkitab kita, di bawah hukum Taurat. Keluar saudara 613. Salah satu, salah semua. Nah itulah segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ko aser deber dan Adonai na aseh. Tekanan itu na aseh. Kami dapat lakukan. Jadi udahlah, ini tragedi saudara. Nggak masuk Kanaan gara-gara ini, saudara. Sebenarnya ya sejak ini ya salah dihukum, dan dihukumnya mati, saudara. Bikin ini lagi, bikin lembu. Coba ya lihat Keluaran 32 ayat 1-4. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, lalu berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka. Udah lihat ya. Ketika mereka menyombongkan diri, berkata, segala yang kau perintahkan, kami pasti dapat lakukan. Harusnya keren, saudara. Kadang-kadang ini paradoksnya di sini ya. Wih, hebat gitu ya kan. Harusnya dipuji ya. Tapi di mata Tuhan jadi jahat nih, saudara. Itulah yang kita juga harus sadari nih sebagai orang Kristen. Mau kita harus bayar harga nih, pikul salib nih.
Kita mengharapkan di alam kan sama Tuhan kan bilang begitu. Harus hidup mempersiapkan diri loh Pak Melki menjelang kedatangan Tuhan. Gak diangkat loh. Terus kita amin gitu. Wah, berusaha. Ada sampai kata Daniel tuh, mempelai sampai tiap hari pakai baju bagus. Udah salah kaprah banget deh. Laki-lakinya kalau pakai bedak, katanya dia lagi berdandan untuk mempelai Kristus. Udah tambah error lagi. Ada saudara hari-hari. Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki, perempuan, dan bawalah semuanya padaku. Ini gambaran saudara. Cek itu telinga, gambaran anting-anting ini telinga. Mereka nggak mendengar lagi Tuhan. Saudara dan saya mendengar dan mendengar. Hearing, shema, firman Kristus. Hilang pendengaran. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya pada hari itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya anak lembu daripadanya anak lembu tuangan. Langsung minta hukum, langsung hukum pertama dilanggar. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Makanya terbukti kan Roma 7 tadi. Hukum yang mesti menghidupkan aku malah membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Jadi orang jangan kedagingan. Ya balik aja di bawah hukum. Pasti daging itu dibangkitkan. Kok bisa gitu ya Pak? Ya itulah. Ya. Dan dibuatnya menjadi lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Langsung tuh melanggar. Dari 10 perintah Allah langsung salah satu. Yang satu dia melanggar. Jangan ada ilah lain. Langsung ada inilah Allahmu katanya. Mati saudara. Ya sejak itulah dihukum. Ya supaya buat negasin aja. Rasul Paulus sekali lagi bilangnya di Roma 7. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Dia bilang. Dia bertanya ya. Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Hukum Taurat itu sekali statement ya. Kudus, benar, adil. Tuhan yang bikin, Tuhan yang tulis. Tapi tidak bisa membuat kudus, benar, adil. Manusia berdosa yang bangkrut. Itu kebenarannya aja. Jadi apa tugasnya hukum Taurat dong? Apa tujuannya? Kenapa Tuhan bikin kasih hukum Taurat gini? Pertama tadi kita udah dengar. Orang Israel yang minta. Jadi saudara pun yang bukan Israel mau lakukan hukum Taurat. Udah pasal pertama aja udah gagal. Bahwa saudara dan saya bukan orang Israel harusnya. Ya kan kita Israel karena di dalam Yesus. Jadi ada perjanjian. Udah gak bisa. Jadi udah acak-kadut saudara, ada acak-acakan kayak gitu. Tapi apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sekali lagi ya, sebaliknya justru hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Jadi hukum Taurat itu tujuannya apa? Supaya saudara dan saya manusia, orang Israel itu mengenal dosa. Ya, bahwa mereka manusia berdosa yang bangkrut. Mereka mengenal dosa, mereka mencapai pada akhir kemampuan dirinya. Mestinya kita melihatnya begitu dong. Ternyata mencuri itu dosa ya. Saya baru tahu loh, ada hukumnya tertulis. Jangan mencuri misalnya. Saya pikir nggak apa-apa loh kalau saya mengingini barang milik orang lain. Wah ternyata. Nah tapi saudara jangan dibalik ya, jangan ini. Tuh kan perlu juga Pak Melki supaya orang tahu bahwa dia berdosa. Tapi jangan dicampur, mesti di situ terus. Nah nanti kan orang, Tuhan nyerah. Saya butuh juru selamat. Sebenarnya itu goalnya daripada hukum Taurat. Ya buktinya ya. Paulus bilang nih, sebab aku tidak tahu apa itu keinginan. Dia tahu bahwa mengingini barang milik orang lain aja dia nggak tahu. Dia bilang, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Benar kan? Ya makanya Pak, itu kan butuh Pak. Nah,
Sayangnya dibilang gini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Ini jawabannya. Kenapa kita nggak lagi mau di bawah hukum Taurat? Bahkan kita nggak ngajarkan anak-anak kita di bawah hukum Taurat. Kalau kita baca juga, ya baca Alkitab. Di dalam Keluaran 20 ya, hukum Taurat, 10 perintah Allah. Kita baca. Kita bersyukur, Tuhan bersyukur. Saya telah ditebus dari kutuk hukum Taurat ini. Saya sudah dimerdekakan dari kematian ini. Mesti lihatnya begitu. Ya, untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Even Paulus, ya, dibangkitkan rupa-rupa keinginannya, lust juga, hawa nafsu disebutnya. Nah, sekali lagi dibilang, sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Jadi power dosa adalah hukum Taurat itu diulang-ulang ini sebenarnya. Pertanyaannya, ini orang Kristen bisa baca nggak gitu? Bukan yang ngejek, saudara. Saya juga dulu baca-baca tapi nggak ngerti. Kalau saudara sekarang sama saya sudah bisa baca, sudah baca sendiri, kita tahu. Justru dibangkitkan dosa itu melalui hukum Taurat. Jangan gini, jangan begitu. Jangan, ayo bertekad, ayo berupaya, ayo menguduskan diri. Bagus kan Pak? Balik lagi, kelihatannya bagus. Malah dibangkitkan. Ya, jadi hukum Taurat hukum Taurat itu justru tidak menghasilkan kekudusan sebenarnya. Justru hukum Taurat itu menghasilkan perbuatan daging. Ini baca aja sendiri. Hanya kasih karunia yang menghasilkan buah. Nah, ini ekstrim sebaliknya ya. Ekstrim sebaliknya, jangan dicampur. Jangan dibuat suruh kerjasama. Kecuali orang bilang, nggak ada Pak dosa. Seperti Galatia, 1 Yohanes 1 ayat 9. Orang belum percaya Yesus. Orang gnostik. Ada. Lu baca aja nih. Kalau nggak percaya, dihukum. Tapi kalau kamu datang pada Yesus, mengakui bahwa saya orang berdosa, Dia setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, tapi kan masih bisa gagal. Itu manusia lama saya. Itu daging saya. Itu old man disebutnya. Ya, tapi kan Bapak yang buat. Saya new man. Manusia baru. Kok menyangkali? Bodoh amat. Tapi kenapa Tuhan masih biarkan kita hidup ada dagingnya? Supaya saudara dan saya rendah hati. Ya. Bahwa kita bergantung, kita bersandar sama Yesus. Supaya kita dan saudara saya terus menikmati Tuhan. Terima kasih. Roma 8 ayat 1. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang dalam Kristus. Bapak terima kasih, saya nggak terima tuduhan. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Kenapa begitu? Ya jangan kenapa begitu, kemana begitu terus. Ya, jadi kita lihat hanya kasih karunia. Sama-sama katakan, hanya kasih karunia yang menghasilkan buah hidup, ya, buah roh. Hanya kasih karunia. Tetapi buah roh, nah, jelas ya. Tetapi buah roh. Tadi pekerjaan daging, ini buah roh. Tadi pekerjaan daging, ini buah roh. Dua kutub yang berbeda. Buah roh. Jadi saudara bilang gini, kasih karunia apa Pak Melki? Hidup oleh roh. Ciptaan baru. Apa buktinya Pak Melki? Buktinya kita terima kebenaran iman. Seperti ranting gak bisa berbuah apa-apa dari dirinya sendiri, tapi menerima sari-sari makanan dari pokok, yaitu Yesus. Karena Yesus adalah kasih, kita terima. Tapi buah roh adalah kasih. Karena Roh Kudus adalah roh sukacita, sukacita. Karena Injil ada damai sejahtera. Kita nggak sabar Pak. Ada kesabaran Kristus, kesabaran. Kita kurang kemurahan Pak, kemurahan Kristus, kebaikan, kesetiaan. 2, 3, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya nggak bisa menguasai diri Pak. Minta percaya penguasaan diri Kristus. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa? Artinya hukum roh itu lebih tinggi. Memerdekakan. Jadi siapa bilang hidup oleh roh, hidup oleh Injil kasih karunia,
Injil kebenaran itu menghasilkan perbuatan daging. Beda, saudara. Kita sibuk memandang Yesus, bersyukur kepada Yesus, menerima Yesus. Yang seperti pohon disirami dengan baik oleh firman Injil kasih karunia. Ya. Dengan paparan sinar matahari, yaitu kasih Tuhan. Kita terus terima kasih Tuhan. Ya, pohon itu pasti tumbuh dan berbuah dengan lebat. Ya, jadi dengar firman Tuhan, dikasih terus air yang jernih, paparan sinar kasih Tuhan, terus menerima hidup kita. Hidup kita apa? Jalan-jalan kita penuh bahagia dan sejahtera semata-mata. Saudara, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara mendengar kabar baik. Tapi saudara berkata, saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya, saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya dimerdekakan, hidup oleh Roh, menerima kebenaran hadiah, hidup berbahagia, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.